Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Coretan Makna. Kali ini saya akan memberikan informasi seputar pelaksanaan CASN 2024, baik untuk pelaksanaan CPNS maupun P3K. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri mengikuti seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2024 ini, kami menyediakan e-book beserta tryout yang lengkap yang disediakan untuk beberapa jabatan maupun formasi. Bisa dilihat di sini untuk jabatan-jabatan yang tersedia. Yang berminat silakan untuk menghubungi kontak yang ada di deskripsi video ini. Selanjutnya, tanpa berlama-lama kita langsung ke informasi berikut ini. Menjelang pendaftaran P3K 2024, berikut ada informasi penting dari BKN soal validasi data honorer. Menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2024, ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN di tahun 2024. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta honorer. Hasil dari validasi ini, Suherman lanjut menyatakan bahwa tidak semua memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana yang termuat dalam surat edaran tertanggal 22 Juli 2022. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, bahwa BKN itu mendapat mandat pelaksanaan tugas Menpan RB untuk menyiapkan sistem pendataan honorer tertanggal 22 Juli 2022. Jadi di sini di tahun 2022 itu sudah dilakukan proses pendataan tenaga non-ASN. Nah, pendataan honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non-ASN. Dalam Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui aplikasi yang dibuat oleh BKN. Dalam SE Menpan RB ada 5 kriteria pegawai non-ASN yang masuk pendataan BKN waktu itu. Yang pertama adalah yang berstatus tenaga honorer K2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Dan keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Dan yang terakhir, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2022. Setiap instansi yang mengajukan data honorer pun harus melengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi masing-masing instansi itu setelah melakukan pendataan itu dilengkapi dengan SPTJM-nya ya. Jadi seperti itu untuk mekanisme pengadaan P3K tahun ini. Jadi tahun 2024 ini diperuntukkan untuk teman-teman yang sudah ikut pendataan tenaga non-ASN di tahun 2022. Setelah masuk dalam database BKN tersebut, teman-teman akan dilakukan verifikasi oleh BKN dan yang lolos verifikasi yang bisa ikut seleksi P3K di tahun ini. Jadi semoga teman-teman pejuang P3K semuanya lolos verifikasi ya di data BKN tahun ini. Silakan dicek melalui instansi terkait untuk apakah teman-teman lolos dan tidak dari hasil verifikasi data BKN tersebut. Demikian informasi kali ini. Yang merasa informasi ini bermanfaat silakan di like, di subscribe juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.